Three children have heard their estranged husband called a domestic violence hotline less than 24 hours before 16 hours later, he drove to Camp Hill, stopping at a fuel station on the way before ambushing Miss Clark and his children inside their car. Halo semuanya, selamat bergabung kembali di Mystery Club bersama gue, Valen. Di video ini gue bakal ngebahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang terjadi pada tahun 2020 yang lalu. Dan kejadian ini terjadi di Camp Hill di Australia. Dan juga kejadian ini bisa disebut sangat psycho ya. Dan nggak kebayang lagi kenapa bisa terjadi hal seperti ini. Yaudah, kita langsung masuk aja ke kasusnya. Ini dia The Murder of Hannah Clark. Pada tanggal 19 Februari tahun 2020, sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang wanita asal Australia yang bernama Hannah Clark bersama 3 orang anaknya terbakar di daerah Camp Hill. Namun kebakaran tersebut bukan dikarenakan dari kerusakan pada mesin atau ada konsleting listrik di dalam mobil tersebut, melainkan hal tersebut terjadi atas aksi pembunuhan berencana yang direncanakan oleh mantan suaminya Hannah Clark yang bernama Rowan Baxter. Atas kejadian tersebut, 3 anak dari Hannah dan Rowan terpanggang hidup-hidup di dalam mobil tersebut. Sedangkan untuk Hannah, dia berhasil keluar dari mobil tersebut, dan sedangkan untuk Rowan, dia mengakhiri hidupnya dengan cara menusuk dirinya berkali-kali. Dan kemudian muncullah sebuah pertanyaan, kenapa sih Rowan Baxter, sang ayah dari ketiga anak ini dan sang suami atau mantan suami dari Hannah Clark ini, berani atau kepikiran untuk melakukan aksi pembunuhannya tersebut. Atas kejadian tersebut, Hannah akhirnya meninggal setelah dilarikan ke rumah sakit, dan ketiga anaknya juga meninggal terpanggang di dalam mobil yang dibakar oleh sang ayah. Dan kemudian sang ayah atau Rowan Baxter juga meninggal atau tewas di tempat karena mengakhiri hidupnya dengan cara menusuk dirinya berkali-kali. Dan dia pun menusuk dirinya ini bertepatan sangat dekat atau tidak jauh dari titik kebakaran mobilnya tersebut. Sebelum lebih lanjut, gue jelasin sedikit latar belakang dari Hannah Clark ini siapa ya. Hannah Clark adalah seorang ibu dari 3 orang anak yang dimana dia lahir pada tanggal 8 September tahun 1988. Ketiga anaknya yaitu Alaya yang berusia 6 tahun, kemudian ada Layana berusia 4 tahun, dan yang terakhir ada Trey yang berusia 3 tahun. Sebelum kejadian naas tersebut, sebenarnya Hannah dan Rowan ini sudah bercerai sejak tahun 2019. Hannah dan Rowan bertemu ketika Hannah berusia 19 tahun, dan Rowan adalah seorang atlet rugby yang dimana Rowan ternyata sebelumnya sudah pernah menikah, tapi ya cerai, jadi dia duda gitu ya. Dia udah pernah nikah tapi ya Setelah ketemu, Hannah dan Rowan berpacaran selama 4 tahun dan kemudian memutuskan untuk menikah pada tahun 2011. Kehidupan pernikahan Hannah dan Rowan bisa dibilang sangat berat karena Hannah ini seringkali disiksa secara emosional, secara fisik, sampai secara ekonomi atau finansial. Ya, finansial juga termasuk disiksa loh kalau misalnya nggak dikasih duit. Sampai akhirnya Hannah memutuskan untuk melakukan perceraian dengan Rowan dan juga membawa ketiga anaknya bersamanya. Namun bukannya dapat ketenangan dari perceraian tersebut, Rowan malah terus-menerus meneror kehidupan Hannah dan juga anak-anaknya. Yang dimana Rowan masih berusaha untuk mengontrol mantan istrinya tersebut dan juga anak-anaknya. Hingga pada awal perceraian mereka, yang dimana Rowan melakukan sebuah hal yang sangat tidak terduga. Dia menculik anak keduanya yaitu Layana pada tanggal 26 Desember tahun 2019. Dan hari itu juga bertepatan pada Boxing Day selama 2 hari sebelum akhirnya dikembalikan kepada Hannah. Atas kejadian tersebut, Rowan dilaporkan ke polisi, dan kemudian ketika proses persidangan, Rowan menolak masukan dari pengacaranya untuk melakukan penandatanganan kontrak atas kekerasan atau KDRT yang sudah dia lakukan terhadap keluarganya
atau terhadap Hannah dan anak-anaknya. Di dalam kontrak yang diajukan oleh Hannah ini menjelaskan bahwa Rowan hanya mendapatkan hak asuh ketiga anaknya selama 165 hari saja. Dan mungkin ya karena itu yang membuat Rowan menolak untuk menandatangani si kontrak tersebut. Setelah kejadian tersebut, Hannah kembali merubah namanya menjadi Hannah Clarke, bukan Hannah Baxter lagi. Jadi dia udah nggak bawa embel-embel nama si Rowan-nya lagi atau nama mantan suaminya. Dia kembali lagi ke nama aslinya atau nama awalnya. Meskipun sudah berurusan dengan pihak berwajib, Rowan ini gak ada kapok-kapoknya untuk terus pengen ikut campur ke dalam kehidupannya Hannah dan anak-anaknya. Bahkan saking pengen ikut campurnya nih, dia masih pengen dianggap pengen ada gitu ya kan. Rowan itu sampai seringkali mengirimkan pesan-pesan mengancam. Bahkan sampai Rowan ini pernah mengirimkan sebuah ancaman untuk Hannah yang dimana dia mengatakan kalau dia akan membunuh Hannah. Sampai akhirnya ancaman tersebut bukanlah ancaman lagi. Rowan akhirnya melaksanakan atau melakukan niatannya untuk membunuh mantan istrinya tersebut. Terlihat dari CCTV di sebuah toko yang menunjukkan bahwa Rowan ini sedang membeli beberapa perlengkapan untuk aksi membunuh Hannah atau mantan istrinya tersebut. Sebelum Rowan melakukan aksinya tersebut, dia kembali lagi mengancam Hannah untuk terakhir kalinya atau sekali lagi nih. Tapi Hannah tidak menghiraukan ancaman tersebut, melainkan ya dia udah bodo amat lah. Karena Hannah-nya juga merasa capek banget dengan ya udah muak lah gitu dengan ancaman-ancaman atau teroran dari mantan suaminya ini. Jadi Hannah-nya udah pengen move on aja gitu. Udah nggak mau lagi sama si Rowan. Sampailah ketika Hannah hendak menghantarkan anak-anaknya untuk berangkat sekolah. Kemudian tiba-tiba Rowan datang menghampiri mobilnya Hannah dan langsung masuk ke dalam mobilnya tersebut dan langsung menuangkan bensin di seluruh interior mobil tersebut. Dan selain interiornya doang nih, Rowan juga menuangkan bensin tersebut di tubuh ketiga anaknya, termasuk tubuhnya Hannah. Jadi benar-benar itu angin semua gitu. Tanpa membuang waktu sama sekali, Rowan langsung menyalakan api dan langsung membakar mobil tersebut. Setelah dibakar, Hannah mencoba untuk keluar dari mobil tersebut dan juga menyelamatkan anak-anaknya. Namun kondisi Hannah sangat mengenaskan di mana seluruh tubuhnya ini sudah mengalami luka bakar sebanyak 97%. Ketika keluar, Hannah hanya bisa berteriak minta pertolongan. Namun Baxter yang melihat Hannah berhasil keluar ini malah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara mengeluarkan pisau dan menusuk dirinya berkali-kali. Setelah pemadam kebakaran tiba, Hannah langsung dilarikan ke rumah sakit Royal Brisbane Hospital. Setelah bertahan selama beberapa jam, pada sore harinya Hannah mengembuskan nafas terakhirnya. Kejadian mengerikan tersebut menggembarkan seluruh Australia atas apa yang terjadi kepada Hannah dengan anak-anaknya. Dan saking mengerikannya kejadian tersebut, bahkan sampai Perdana Menteri Australia yaitu Scott Morrison dan juga Perdana Menteri Queensland menghadiri pemakamannya Hannah dan anak-anaknya pada tanggal 9 Maret tahun 2020. Pada tanggal 23 Februari lebih dari 1.000 orang turut berbelasungkawa terhadap Hannah dan anak-anaknya. Keluarganya juga mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Small Steps for Hannah. Bahkan Hannah masuk dalam nama Woman of the Year pada Marie Claire Magazine pada bulan Desember tahun 2020. Oke, mungkin segitu aja untuk kejadian dari The Murder of Hannah Clarke. Dan sekarang menurut cocok logi dari gua, ini bisa dibilang salah satu pembunuhan yang paling sadis ya, karena untuk ngebakar orang in public ya, ini terhitungnya ya di dalam mobil, dan ini anak-anaknya juga ikut terbakar. Itu menurut gue udah super psycho banget. Gue entah nggak paham juga Rowan tiba-tiba kepikiran apa gitu, kesentak apa gitu ya benaknya gitu untuk mengambil keputusan mengakhiri hidup mantan istrinya dan anak-anak kandungnya. Mungkin memang kalau dilihat dari tindakannya Rowan ini, dia itu kan memang istilahnya juga pengen ada hak asuh terhadap anak-anaknya gitu. Mungkin dia juga sayang gitu sama anak-anaknya gitu. Dia cinta juga sama anak-anaknya gitu. Tapi dengan attitude dia yang seperti itu, menurut gue kalau gue jadi anak-anaknya pun gue nggak mau nyebut Rowan itu sebagai
sebagai ayah gue gitu kalau dia nyiksa terus ibu gue gitu dan saudara-saudara gue gitu istilahnya gitu kan, dan nyiksa gue terus ya gue juga nggak mau nyebut dia sebagai ayah gitu. Ya ogah banget gitu, nggak banget lah ya. Kalau menurut gue Rowan ini kayaknya memang punya, ya nggak tahu lah, mungkin konslet sedikit juga ya otaknya gitu, nggak sedikit sih, mungkin gede juga gitu. Dan ya mungkin apa ya, aduh nggak banyak ini juga sih, maksudnya nggak terlalu banyak pendapat juga sih soal kasusnya gitu, karena aduh yang bikin gue sedihnya itu kenapa anak-anaknya juga harus terlibat dalam pembunuhannya gitu, karena istilahnya anak-anaknya masih nggak ngerti apa-apa dan mereka masih juga belum berdosa gitu. Mereka masih bersih kok, mereka masih sebersih kertas gitu, mereka masih seputih kertas lah istilahnya gitu kan. Jadi kenapa harus ikut dimusnahkan gitu istilahnya gitu, kenapa harus disikat juga gitu loh anak-anaknya, kan kasihan gitu. Kenapa enggak mantan istrinya aja gitu, anak-anaknya jangan sampai dibawa lah gitu. Aduh, masih nggak kebayang aja gitu, itu ngeri banget gitu. Istilahnya kan terpanggang hidup-hidup gitu. Dan ya masih nggak kebayang aja sih gitu. Ya mungkin Rowan juga akan merasakan yang lebih panas lagi gitu kan di neraka gitu ya. Dan nanti ketemu sama yang lain-lain gitu, pembunuh-pembunuh yang lain. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang The Murder of Hannah Clarke. Dan kalau kalian suka video ini, kalian bisa klik tombol like atau tombol thumbs up-nya. Dan juga kalau kalian mau bantu channel ini biar lebih berkembang lagi, dan juga kalau kalian penasaran ke depannya gue upload video apa, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian. Dan juga kalau kalian punya kritik, saran atau pendapat tentang video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah.